Selamat datang di channel Mr. English. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi grammar yang paling dasar, yaitu part of speech. Part of speech merupakan kelas kata penyusun kalimat. Dalam bahasa Inggris, ada 8 jenis part of speech. Yang pertama adalah noun, kemudian pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Noun atau kata benda, contohnya adalah car, mobil, tree, pohon, people, orang. Pronoun atau kata ganti, contohnya adalah it, itu, they, mereka, he, she, dia. Adjective atau kata sifat, contohnya quick, cepat, crowded, ramai, busy, sibuk. Verb atau kata kerja, contohnya drive, mengendarai, grow, tumbuh, walk, berjalan. Adjective atau kata keterangan, contohnya lovely, cantik, truly, benar-benar, sadly, dengan sedih. Preposition atau kata depan, contohnya in, di, on, di atas, at, pada. Conjunction atau kata hubung, contohnya and, dan, or, atau, but, tetapi. Interjection atau kata seru adalah semua kata yang memiliki tanda seru. Bisa kata apa saja, contohnya slowly, pelan-pelan, go, pergilah, ouch. Nah, itu tadi adalah pengertian singkat dari 8 part of speech beserta masing-masing 3 contoh dari kata-katanya. Nah, sekarang kita akan menguji seberapa paham kita untuk mengidentifikasi kelas kata tersebut. Ini sudah ada 2 contoh kalimat. Kalimat pertama, many busy people walk quickly in town every day. Kalimat kedua, God, I forgot to have my breakfast this morning. Oke, jadi sekarang kita akan mengidentifikasi pada tiap kata pada 2 kalimat ini itu termasuk klasifikasinya apa. Misalnya, many ini termasuk jenis part of speech apa. Busy itu jenis part of speech apa, dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah, karena ini adalah materi pertama, saya akan memberikan clue dari masing-masing penggunaan kelas kata ini. Jadi yang pertama itu adalah noun. Noun itu biasanya sebagai subjek atau objek. Kemudian pronoun itu sebagai subjek atau objek juga. Adjective itu biasanya dipakai sebelum noun atau setelah to be atau setelah verb. Kemudian verb itu biasanya adalah setelah subjek atau setelah verb. Jadi ada double verb itu ada dalam bahasa Inggris. Kemudian adverb itu biasanya setelah verb atau awal atau akhir sebuah kalimat. Nah, kemudian preposition ini biasanya sebelum noun, waktu, atau tempat. Nah, conjunction ini biasanya adalah untuk penghubung kelas kata yang kelas katanya serupa atau penghubung klausa satu dengan klausa berikutnya. Kemudian untuk interjection ini adalah semua kata dengan tanda seru. Oke, nah sekarang saya akan memberikan kesempatan bagi kalian dulu untuk berpikir sejenak sekitar 10 detik untuk memikirkan kira-kira klasifikasi dari masing-masing kata ini apa ya, sebelum nanti akan saya berikan jawabannya. Oke, 10 detik telah berlalu. Apakah kamu sudah menemukan klasifikasi dari masing-masing katanya? Oke, sekarang kita cocokkan dengan jawaban yang sebenarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita akan mengidentifikasi noun-nya terlebih dahulu. Mengapa? Karena noun ini bisa menjadi acuan untuk menentukan kelas kata berikutnya. Jadi noun ini termasuk salah satu kata yang dasar yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan apakah kata selain itu kelas katanya apa. Nah, contohnya di sini untuk di kalimat pertama kita sudah menemukan ada 3 noun. Noun yang pertama adalah
people, kemudian town, kemudian day. Nah, dari sini kita bisa menjawab yang many sama busy. Nah, ini kan people ini kan noun. Kemudian apa sih many dan busy? Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa many sama busy ini letaknya adalah sebelum noun. Nah, dari ciri-ciri yang ada di atasnya, kata apa sih, kelas kata apa sih yang letaknya sebelum kata noun? Jawabannya adalah adjective. Jadi many adalah adjective, busy itu adalah adjective. Nah, kemudian kita ke walk, ini adalah verb. Ya, karena letaknya setelah noun ya, atau setelah subjek. Kemudian quickly, ini untuk quickly karena berakhiran ly dan letaknya setelah verb, maka dia adalah adverb. Kemudian in, ini sudah sangat jelas sekali ya, karena memang kata preposition ini mudah untuk dihafalkan. Kemudian in di sini juga bisa dikaitkan dengan kata setelahnya yaitu town. Town di sini kan noun yang menyatakan tempat, maka in di sini berperan sebagai preposition. Kemudian kata every, apa kata every? Every ini adalah sebelum kata day, berarti dia apa? Adjective juga. Oke, itu adalah untuk kalimat yang pertama. Untuk yang kalimat kedua, kita juga tentukan noun-nya terlebih dahulu. Di sini ada noun apa saja? Yang pertama adalah breakfast, yang kedua adalah morning. Dan di sini kita juga ada kata got sebenarnya, tetapi ada kata seru, berarti ini namanya adalah interjection. Oke, sekarang kita menuju ke kata berikutnya yaitu I. I ini adalah subjek, berarti subjek itu antara noun sama pronoun, dan di sini jawabannya adalah pronoun. Kenapa bukan noun? Karena ini adalah berupa kata ganti orang, bukan benda atau kata-kata noun secara spesifik. Kemudian forgot ini setelah subjek, maka dia adalah verb. Kemudian to have ini adalah verb juga. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa verb itu bisa ada dua verb secara berurutan seperti itu ya. Biasanya ditandai dengan penanda ada to di tengahnya atau ing di verb keduanya. Misalkan forgot to have atau like swimming, misalkan seperti itu. Kemudian kata my ini sebelum kata noun dan dia merupakan kata ganti orang, maka dia adalah noun. Kemudian ada kata this morning. Morning adalah noun, berarti sebelum kata noun ada this, berarti this otomatis adalah adjective. Oke, berapa jenis kelas kata yang bisa kamu tebak dengan benar? Kalau misalkan belum, berarti memang harus lebih banyak berlatih ya. Oke, tapi jangan khawatir karena kita akan berlatih di sesi kali ini. Nah, ini sudah dipersiapkan, ada beberapa kalimat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kalimat dalam bahasa Inggris yang sudah dipersiapkan. Tugasmu adalah mengidentifikasi kelas kata dari masing-masing kata di tiap kalimat. Nah, coba kamu menebak, misalkan kamu mengambil di kalimat 1, 3, 6, atau 10, dan sebagainya. Tentukan satu kalimat, dan coba kamu tebak tiap kata itu termasuk klasifikasi part of speech-nya itu apa. Coba kamu tulis di kolom komentar, nanti juga bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain, dan termasuk saya juga nanti akan memberikan arahan atau pembenaran atau koreksinya ya. Demikianlah materi part of speech. Terima kasih sudah menyimak. See you again next time.